Shalom. Maranatha. Yuk kita berdiri, kita mulai ibadah raya pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Sukacita saat pagi hari ini. Amin. Kita mau datang kepada Dia, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mau menyembah Dia, untuk kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Karena Dia yang layak kita sembah, Dia Allah yang senantiasa ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap Allah kita. Engkau tetap Allah.
Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Pikiran tak terselami oleh kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Engkau adalah Allah kami yang kami sembah. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, mendampingi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bersama dengan kami, Tuhan kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hati yang sudah kami siapkan untuk Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas dengan apapun Tuhan. Selain kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh pakaian acara ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi, walaupun bumi bergoncang, Dia tetap Allah yang kita sembah, Allah yang layak kita puji. Amin. Kita ucap syukur. Siapa puji syukur? Hallelujah.
bergembira bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya harap semuanya bersuka cita. Ya, tanggalkan semua masalah, tanggalkan beban yang ada. Kita datang bersama dengan Tuhan Yesus, ada menghadap Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Amin. Senyumnya buat Tuhan. Jangan berseru dong. Tidak dong giginya. Kita mau menari buat Tuhan. Kau sudah berbagi.
sungguh luar biasa, sungguh baik ya. Kita diberi sukacita yang lebih lagi, kita diberikan hati yang gembira, hati yang tersenyum. Hatinya itu nggak kelihatan, tetapi untuk kita ketika kita tersenyum pasti kelihatan ya. Aura Tuhan Yesus, artinya Tuhan bersama dengan kita itu pasti ada. Anak-anak Tuhan itu pasti berbeda dengan yang lain. Amin. Amin. Ya, semuanya punya hal khusus dengan Tuhan. Dan saya akan berikan waktu saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita ada satu pujian jejak Tuhan.
Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bersaksi bagaimana Tuhan baik bagi saya dan keluarga saya. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Bahkan yang belum pernah kami minta, tapi kalau Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, Tuhan sudah kasih lebih dulu. Satu kesaksian saya di depan kita, saya bawa motor baru. Kemarin sore itu ya second tapi kan baru buat saya. Kemarin itu kan sore sekitar jam 5 suami pulang bawa temen, tak pikir ya mau apa. Ternyata kok di sana coba dulu, apa sih dicoba? Ya wes kalau saya sama anak saya coba lah, ya lumayan. Ya mau terus jadi ya tanggung keluarga semua sudah tergerak tercukupi semua karena Tuhan baik bagi kami keluarga karena Tuhan tahu yang kami butuhkan. Kan saat ini kami cuma punya satu motor dan adik dan bapaknya kan butuh milik. Kalau saya sih sudah di rumah ya nggak perlu banget dan cuma kalau daripada tiap hari tiap berantem itu kan ya saya cuma doa Tuhan doa yang terbaik. Tapi ternyata kemarin itu Tuhan jawab bahkan lebih dari yang saya pikirkan. Terima kasih Tuhan atas baik bagi saya dan keluarga. Terima kasih. Tuhan pasti baik buat kita semua ya. Ada apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak ada di rencana pikiran kita itu yang disediakan Tuhan buat kita. Bahkan hal-hal kecil pun saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan sudah sediakan jawabannya. Tuhan sudah sediakan apa yang harus kita lakukan. Dalam menyambut. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara, saya mau bersaksi Tuhan juga baik buat kami, khususnya dalam kesehatan. Kemarin 1 minggu saya tergeletak. Jadi minggu setelah ibadah itu sudah saudara blek 14 sampai hari Jumat siang atau agak sore gitu ya. Itu batuk, pilek, beliyeng, wes pakenah rasanya saudara. Sampai saking nggak ngehnya dengan hari Senin pagi itu si Brian sama papahnya ke gereja, tak pikir itu sudah hari Rabu, tak bilang libur ya oma, batuk nanti kamu ketularan. Ternyata setelah mereka balik saya ini baru Senin kok ya. Terus saya bilang terus berdoa siapa tahu nanti Rebunya bisa. Ternyata Rebu saya belum bisa, malah tambah batuknya tambah ketel gitu ya. Terus puji Tuhan akhirnya Jumat itu sudah mulai mereda. Terus kemarin saya bisa melayani anak-anak PRBK. Tapi tadi malam saudara, tadi malam jam ya pagi bukan malam, pagi sudah mungkin jam 2-an batuk lagi. Wah, saya sampai mules perutnya. Atau kalau batuk bisa keluar dahak kan enak ya. Batuk tapi nggak keluar saudara. Beberapa hari yang lalu saya sempat terlintas pikiran, tapi saya percaya itu bukan pikiran saya, bukan pikiran dari Tuhan juga, itu pikiran yang dari yang lain. Ya, coba taruh di pikiran saya, wah paru-paru penuh. Apalagi mantannya COVID saudara ya, rentan kan itu ya, paru-paru penuh. Habis saya berdoa dalam nama Yesus tak tolak semua. Ya, saya terus bertindak percaya dengan kuasa Tuhan. Saya nggak mau minta rujukan ke dokter paru-paru karena memang kalau ke dokter keluarga sudah mereka nggak punya obat untuk saya, jadi punyanya hanya vitaminnya juga alergi. Jadilah tinggal dapat vitamin saudara ya.
tapi ada anti alergi dan yang meringankan batuknya. Puji Tuhan. Dan hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara, walaupun tadi sempat hampir kepingkel-pingkel, tak tahan malah nyedak saudara ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, saya bisa bersama-sama dengan saudara pagi ini. Semua kasih Tuhan, semua anugerah Tuhan buat kami ya, apalagi buat Bapak Gembala, dahsyat saudara ya. Dan masih ada lagi banyak yang kami jalani dengan Tuhan, luar biasa. Tuhan baik, Tuhan sediakan semua, Tuhan penuhi semua, bahkan Tuhan limpahkan dengan segala kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa dari Gembala. Tuhan tetap senantiasa menjaga, memelihara, dan mencukupkan segala yang diperlukan. Ada lagi? Kalau belum ada, kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kami sesuatu yang cukup buat kami Tuhan, bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya, dan bahkan melimpah Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik Engkau Tuhan. Pakai setiap persembahan kami untuk hormat kemuliaan-Mu di umat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Haleluya, amin.
melakukan segala hal karena Dia adalah pembuat mukjizat sejati dalam hidup kita. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, kita tahu kekuatan kita ketika kita ada duduk kembali. Ya Tuhan, itulah kekuatan kita. Tuhan mampu melakukan segala apapun dalam hidup kita. Dia membuat mukjizat sejati.
membuat mukjizat dalam hidup kami Tuhan. Hebatnya setiap masalah kami percaya Kau lebih hebat dari segalanya Tuhan. Kami percaya Kau yang membuka jalan dalam hidup kami, membuka hidup kami Tuhan. Ketika kami bersandar dan kami berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai pagi hari Kau akan lebih menguatkan kami dengan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami akan lebih kuat, hidup kami akan lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami melalui setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami yakin hidup kami ada di tangan-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, yang kehendak-Mu yang terjadi atas kami Tuhan. Segala sesuatunya adalah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang akan kami siapkan hati kami sepenuhnya untuk menerima setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ustaznya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan berikhlas. Tarik penanda. Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu Engkau pelihara, Engkau tumbuhkan dengan baik. Mereka terus bertumbuh dari kecil menjadi semakin besar oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau memberkati para orang tua sehingga dapat merawat, menjaga, dan membimbing anak-anak, mendidik untuk takut kepada-Mu. Terima kasih untuk guru KAA yang siap menyaksikan firman dalam kehidupan kepada anak-anak ini. Engkau berkati kelasnya sehingga di situ Engkau hadir dan Engkau juga akan membentuk melalui kelas ini murid-murid Tuhan, dipersiapkan mulai dari kecil banget sampai nanti dewasa. Matur nuwun Gusti Yesus, berkati dan anak-anak guru yang baik, semuanya baik-baik di dalam Tuhan, dan nikmati kelasmu dalam berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Shalom. Maranatha. Mohon maaf saudara-saudara, Bapak Pendeta Roni, nama lengkapnya Roni Bambang Suyanto. Beliau seorang pendeta, beliau seorang dosen, beliau seorang pengusaha yang sukses. Hari ini mundur jadwalnya. Saudara, ternyata beliau melayani di Solo akhir bulan ini dan melayani di gereja kita tanggal 1 Juni minggu pertama, dan itu dalam rangkaian Pekan Raya Pentakosta 10 hari, berarti menjadi satu bagian. Itu yang perlu saya sampaikan, dan kami sudah berdoa rundingan. Ibu Gembala mestinya yang mengganti tamu, tetapi rupanya Tuhan berpikirkan
sehingga saya mengganti tamu. Dan hari ini saya khotbah tidak pakai PowerPoint, saudara, karena kondisi waktu dan konsentrasi. Tetapi saya yakin dan kita semua berdoa setiap khotbah dari mimbar ini disampaikan dengan PowerPoint atau tidak, tetapi penuh dengan the power of God, kuasa dari Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Matius, Injil Matius, pasal yang ke-6. Injil Matius, pasal yang ke-6. Ayat yang ke-31 dan 32. Sudah ketemu? Amin. Silakan saudara yang bawa Alkitab, baik cetakan maupun handphone, dibaca bareng-bareng dua ayat itu dengan keras. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 ya, 3 ayat. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3 ya. Sudah ketemu? Amin. Silakan dibaca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bersama-sama yang tidak mengapa. Karena kami Bapaknya di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, puji Tuhan. Saudara, ayat 33 saya baca dalam terjemahan baru edisi 2. Mungkin sama, bisa beda ya. Tadi saya dengar karena baru-barunya apa tidak pas gitu ya. Jadi, tapi puji Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama ya? Iya, puji Tuhan. Rahasia terbesar untuk hidup kita supaya kemampuan mencapai hasil dan tujuan yang kita inginkan itu dengan benar, tepat, tidak keliru, tidak sia-sia, dan hemat. Artinya tidak pemborosan waktu, tidak pemborosan tenaga, tidak pemborosan pikiran, tidak pemborosan biaya. Nah, rahasia terbesar untuk hidup seperti itu adalah pemahaman prinsip dan kuasa, prioritas. Nah, saya akan jelaskan saudara, prinsip itu adalah dasar standar ya, yang tidak bisa diubah.
menghadapi segala keadaan, kita tidak mudah gampang saja menyesuaikan diri pokoknya. Nah, tapi kita punya patokan hidup, prinsip. Ya, misalnya aku tidak akan mencuri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mencuri. Apakah itu mencuri uang orang tua kita, mencuri kesempatan orang lain dengan cara-cara yang lain. Itu prinsip, jadi patokan hidup, dasar kebenaran yang menjadi patokan pokok hidup kita, dasar berpikir kita. Jadi prinsip itu kayak kacamata. Kalau kita pakai kacamata merah, maka semua yang kita lihat pasti dari warna merah itu. Prinsip juga begitu, saudara. Kita barangkali bisa mendapat kesempatan. Ada uang orang banyak, satu empuk ketinggalan di situ, lalu kita berpikir, berkat Tuhan ini, kalau saya duit, terus kita ambil. Tapi kalau kita punya prinsip, itu bukan milik saya. Ya, saya akan kembalikan. Satu kali saya masuk ke ATM, saudara, masuk ke ruang ATM, lalu mau ambil uang, ternyata tiba-tiba mesinnya aktif, terus keluar uang, saudara, lumayan. Ya, saya pikir wah ini berkat mendadak ini, mengumpul duit, terus disediakan duit. Tapi saya punya prinsip, itu bukan milik saya. Tanpa memperdulikan apakah ada CCTV atau tidak, saya ambil uang itu dan saya ke counter resminya. Lalu saya menyampaikan dan saya kembalikan. Itu contoh prinsip. Ya, kita semua punya prinsip dan saya harap betul. Semua punya prinsip, yaitu dasar berpikir, dasar bertindak, aturan, standar hukum kita untuk melakukan semua kegiatan itu. Jadi rahasia terbesar untuk hidup yang efektif di bumi ini adalah pemahaman tentang prinsip itu. Kalau saudara punya prinsip itu, maka itu merupakan satu rahasia yang kuat yang membentuk nilai hidup saudara dipercayai orang atau tidak. Jelas ya, saudara? Nah, prinsip sudah, lalu kuasa prioritas. Hidup kita itu selalu harus memilih mana yang lebih penting dari mana. Mana yang harus dilakukan lebih dulu, mana yang bisa besok, mana yang bisa 1 bulan lagi. Itu prioritas. Ya, mendahulukan yang perlu didahulukan. Apa? Mengutamakan yang perlu diutamakan. Itu prioritas, saudara. Jadi saya yakin ini tidak perlu saya jelaskan detail, waktu jalan terus. Tapi saya yakin saudara selalu punya prioritas begitu. Mau tidur dulu atau ngetik dulu. Ketika saudara merasa kerjaan di kantor itu lebih penting, lebih utama, maka saudara menahan tidurnya nanti aja, tak garap dulu. Lalu setelah selesai, saudara bisa tidur sisanya atau nanti bisa istirahat. Tapi pekerjaan saudara selesai. Kalau anak-anak sekolah mau ulangan, main-main dulu atau belajar dulu, itu
itu prioritas. Wah, besok ulangan, main kan bisa setiap saat, tapi besok ulangan. Aku nek orang belajar, ulangannya jeblok. Maka teman-teman yang lain yang nyantai-nyantai aja, ayo bal-balan, ayo. Saya bilang enggak, aku belajar dulu. Itu prioritas, mendahulukan yang lebih penting. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan, saudara. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah lebih dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya apa? Prioritas. Jadi kerajaan Allah yang harus didahulukan, dicari dulu, dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambah. Jelas ya, ini prioritas. Ini prinsip. Karena kerajaan Allah dan kebenarannya itu merupakan pokok hidup, dasar hidup kita. Saya adalah anak-anak kerajaan. Saya adalah orang-orang yang dilahirkan baru, masuk dalam kerajaannya. Maka saya harus menunjukkan gaya hidup sebagai anak-anak raja. Maka kita tidak akan membuat keputusan-keputusan yang membuat nilai hidup kita turun, rendah. Tapi kita jaga. Misalnya kita diajak melakukan sesuatu yang jelas melanggar firman. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan, kita punya prinsip. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang utama dan yang harus dilakukan lebih dulu. Maka kita tetap berpegang pada prinsipnya. Saya anak kerajaan, saya anak kebenaran. Maka saya harus bersikap seperti anak Tuhan, anak kerajaan, dan saya harus bisa berkata benar, berbuat benar di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak mudah digoda atau kepeksa, kepepet. Tidak. Punya prinsip. Lalu punya prioritas, cari lebih dulu. Hari Minggu, ibadah lebih dulu, itu prioritas. Sudah jelas, saudara ya? Nah, arti prioritas yang lebih praktis itu apa? Satu, hal yang utama. Tadi saya sudah sebutkan ya, itu yang lebih utama. Yang lain nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Yang kedua, mengutamakan hal yang utama. Jadi bukan hanya tahu itu utama, tetapi mengutamakan. Yang lain ojo sik lah, rapopo lah. Ya, tapi ini lebih dulu. Membangun hal yang paling penting. Apa yang saudara anggap penting? Saya pernah berkata, kita seringkali kan memahami nek lali itu lumrah. Pernah nggak saudara ingat saya pernah mengatakan barangkali kata-kata saya itu ekstrim dan itu juga menegur saya sendiri. Apa yang kita anggap penting, saya yakin saudara sulit melupakan. Ya, hari-hari ini Ibu Gembala lagi menggiatkan emas. Dan saya sempat ikuti pokoknya yang sekarang saat ini jangan terus intinya gitu ya. Nah, mau beli sesuatu pikir dulu, tabung emas. Nah, emas menjadi hal yang penting bagi kita sekarang.
sehingga mulai terbentuk arisan emas. Yang ini nomor keberapa? Kemarin saya kaget, angkanya hampir mencapai 12 orang ya. Tapi ternyata tidak sampai. Dan itu menjadi sesuatu yang penting bagi ibu-ibu. Sehingga mendemand saudara, wah aku jadi pengen tuku, tapi emas lebih penting. Nah, uangnya ditahan lalu dimasukkan untuk investasi emas. Jelas ya? Jadi membangun hal-hal yang terpenting. Fokus utama. Saudara, sinar matahari itu memanasi semua. Tetapi tidak semua terbakar, tergantung. Tetapi kalau kita pakai kacamata apa itu? Pembesar. Kaca pembesar. Kaca pembesar. Ketika kita bisa menaruh titik apinya di satu titik saja, maka di titik api itu akan terbakar. Panas matahari memanasi semua orang, sehat semua. Semua yang kita lakukan itu semua penting. Tetapi pada satu saat tertentu ada sesuatu yang paling penting, yang kalau kita tidak lakukan pada waktu yang tepat, maka itu akan hilang, tidak akan datang lagi. Ya, mudah-mudahan setahun lagi bisa dapat, 10 tahun lagi bisa datang. Tetapi itu harus titik yang kita harus ambil dan kita kerjakan saat itu juga. Itu fokus. Kuda itu kalau dipakai untuk menjalankan delman yang betul, itu kasih apa di matanya itu ya, kacamata kuda. Kacamata kuda. Supaya apa? Maaf, dia matanya tidak jelalatan. Mata kita pada bidang yang sama, saudara. Berarti dua-dua di depan. Tetapi matanya kuda itu yang satu kanan, yang satu kiri. Ya, ya. Ya. Kita bersyukur mata kita itu jejer, saudara. Sehingga kalau lihat fokus gampang. Coba kalau kita kayak kambing, kayak kuda, mata yang satu di sini, mata yang satu di sini, gimana saudara? Tidak bisa fokus. Tetapi kuda itu ditutup dengan kacamata kuda supaya dia hanya fokus ke depan. Orang belum kanan kiri tak enak. Satu kali saya naik mobil, saudara, atau lagi maaf, waktu itu baru belajar setir mobil. Mungkin pernah sekali saya kasih ilustrasi ya. Pelatih saya berkata, Pak, naik mobil itu yang paling utama adalah Bapak selalu fokus ke depan, ke medan jalan di depan yang akan Bapak lewati. Jangan sampai mandang ke kanan atau ke kiri. Saya tanya kenapa aku bisa kok ekor mataku itu sementara ini aku lihat untuk Pak Andreas, ya itu Ari, kita kok dengan ekor mata. Karena teorinya begini Pak, nyetir itu. Kemana Bapak fokus, arah setir Bapak itu tanpa Bapak sadari akan menuju ke arah fokus mata saudara. Waktu itu saya kurang yakin teori itu apa ya. Dan saya mulai bisa setir. Wow, tenang ya. Satu kali ketika setir, belakangan ini saya diingatkan itu.
capai. Karena kadang-kadang saya lihat ada tanah baik, ada rumah bagus itu ya tertarik. Matanya jangan nencong, lihat depan, biasanya lihat depan. Nah, ketika saya masih senang-senangnya nyetir, saudara, saya baru membenarkan, mengalami. Saya lagi setir, tiba-tiba ada sesuatu menarik saya, bukan jelek. Lalu tanpa sadar, mata saya mengarah ke sana, saudara. Dan dalam waktu beberapa menit, saya tidak tahu apa yang di depan saya. Begitu saya kembali pakai, di depan saya ada becak. Itu pertama, untuk kita ngerti. Yang kedua, saudara, ketika terjadi yang sama, tahu-tahu arah setir saya itu mengarah ke mana mata saya fokus tanpa sadar. Dan kecelakaan lalu lintas sebagian besar disebabkan karena kealpaan sopir. Nah, saudara, jadi fokus seperti itu, saudara-saudara. Mari kita fokus. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kalimat kedua yang penting, tragedi atau hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita bukanlah kematian, tetapi kehidupan tanpa tujuan, hidup dengan prioritas-prioritas yang ngaco, yang salah. Jadi kesedihan yang paling besar dalam hidup kita bukan kematian. Saudara, tetapi hidup tanpa tujuan, hidup tanpa prinsip, hidup tanpa prioritas. Ya, mestinya lalu ikuti aja semua. Maka saudara yakin tidak lama lagi hidup orang itu akan berantakan. Tetapi kalau saudara punya fokus, punya tujuan hidup, maka hidup saudara akan bisa ditata dengan baik. Umur 12 aku sudah harus lulus SD. Umur 15 saya sudah harus lulus SMP. Umur 18 sudah harus lulus SMA. Dan seterusnya. Maka hidup kita tertata. Kita belajar dengan baik, mencari nilai yang baik, berhasil pada waktunya. Tahun sekian aku berdoa supaya Tuhan berkati, sudah punya sawah. Maka saudara akan fokus. Tapi kalau ada misalnya udah belundung wae, maka saudara sulit untuk mempunyai tujuan yang jelas dan sukses pada waktu-waktu tertentu. Dan saudara tidak bisa diharapkan oleh keluarga. Saudara tidak bisa diharapkan kalau saudara sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, maka kita tidak bisa. Saya punya film favorit saudara hari-hari ini. Satu saat seorang ayah dipanggil sekolah. Kepala sekolah bawa staf guru karena anaknya melakukan
melakukan sesuatu yang menghebohkan di sekolahnya. Lalu orang tua ini datang. Dia sudah ketakutan. Wah, saya ini pasti ditegur dan bisa mendidik anak dan sebagainya. Ketakutan itu. Tapi gurunya ngomong, enggak Pak, Bapak tidak perlu takut. Karena anak Bapak itu membuat satu pidato yang luar biasa, sehingga banyak anak-anak di sini mau seperti Bapak. Wah, mau dia. Wah, berarti hebat loh aku. Terus anak-anak yang mau jadi seperti bapaknya si teman ini dipanggil, iya Pak, saya pengen hidup kayak Bapak. Wah, bersenang dia. Lalu kemudian gurunya mempersilahkan anak itu, silakan kamu pidatomu diulangi supaya bapakku dengar bagaimana itu mempengaruhi banyak teman-temanmu untuk hidup seperti bapakmu. Wah, bapaknya mulai masak nih. Ada yang lihat film itu? Tak sebut aja ya, pendeta nonton film tidak apa-apa. Raja Mohan. India. Lalu dengan semangat anaknya pidato. Ayah saya itu ayah yang paling santai di dunia. Tiap hari dia tidak pernah kerja. Tiap hari dia tidak pernah ke kantor. Senang tidur. Nenek melayani ayah saya. Apalagi ibu melayani ayah saya. Saya melayani ayah saya. Jadi ayah saya orang yang paling santai dan nyaman sepanjang hidupnya. Saya mau menjadi seperti ayah saya. Lalu anak-anak yang lain dikatakan, apakah kamu semua juga ingin seperti ayahku? Iya, aku juga ingin seperti ayahku. Nah, saya lihat di dalam itu, saudara, ayah ini bukan bangga, tapi kita malu. Hidup tak punya tujuan. Semua dikerjakan, ya, dia punya banyak uang, tapi dia tidak punya tujuan. Nah, apakah kita mau hidup tanpa tujuan? Tidak. Kita orang-orang Kristen punya tadi prinsip, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada. Nah, barangkali saudara mulai berpikir, Pak, kami kan punya kebutuhan hidup. Masa tidak kerja, cuma cari kerajaan Allah, berarti tiap hari ibadah di gereja. Nah, sudah jangan salah memahami arti kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sudah pelan-pelan menjelaskan itu ya. Dan ini akan terus sepanjang 1 tahun pelayanan, tahun pelayanan 2025 sampai 2026, fokus kita ke sana. Dan barangkali untuk seterusnya kita selalu fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran. Menurut teori Abraham Maslow, manusia punya 9 kebutuhan. Yang mari kita renungkan, apakah saudara sudah bisa memenuhi kebutuhan itu? Yang pertama, air. Apakah ada di antara saudara yang tidak bisa minum air di rumah? Sulit. Tidak ya, tiap hari bisa minum air ya. Bahkan air berlimpah ya. Berarti kebutuhan saudara untuk air sudah selesai. Ya dong.
Dan mungkin saudara bangun aku ngomong ya, ada yang gitu. Yang kedua saudara, makanan. Apakah ada di antara saudara yang nggak bisa makan? Nggak sempat makan mungkin banyak ya. Masih sempat makan buat lagi kalau pas kerja. Makanan nggak masalah ya, bisa makan. Kalau bisa 1 hari 3 kali bagus, 1 hari 2 kali dengan sengaja. Banyak ada yang mengurangi makanan. Saya ini jadi kurus, turun 7 kilo, kelihatan makin langsing ya. Dan saya bersyukur tapi karena dulu kalau saya biasa begini perut saya ini sudah nonjol. Sekarang sudah datar, sudah ada. Bukan karena nggak mau makan, tapi nafsu makan memang belum sempurna. Makanan ada, turah. Nah, saudara ada yang sudah ada larangan makan, jangan makan ini, makan ini, makan ini, masih bebas ya. Jangan garam, jangan gula. Makan garam. Kurangi garam, kurangi Oh. gula. Wah, masih kurangi. Masih enak, saudara. Saya semua buah tidak boleh makan. Apalagi pisang. Padahal baru belajar makan pisang. Daging merah tidak boleh makan. Ayam boleh, dulu kesukaanku itu paha. Sehingga saudara kalau pesta begitu kan mengutamakan paha untuk Pak Budaya. Sekarang nggak boleh saudara, harus daging yang berserat itu, dodol. Nah saudara tahu dasarnya nggak suka, harus makan itu, bolehnya itu. Sudah banyak. Tapi saudara masih bebas, berarti kebutuhan makanan tidak masalah. Yang ketiga pakaian. Apa ada yang nggak bisa pakai pakaian? Semua bisa, bermodel-model bisa. Berarti sudah tercukupi dan rumah. Ada yang belum punya rumah. Oh sudah, urubah. Pak Parno tambah semua anaknya sudah dibuat ke rumah kan? Terus nurun ke mantunya. Pak Daud ini sudah bangun rumah terus. Aku coba memperkirakan saudara, anaknya kan 3. Nah rumahnya sekarang kan sudah 3 ya. Nah berarti tiap anak sudah punya rumah. Ayo dong. Anak-anak ya. Orang tuanya belum buat rumah, jangan khawatir. Nanti akan ada. Berarti rumah sudah kebutuhan ada. Entah itu warisan, entah itu beli sendiri, entah itu hibah, perlindungan. Saudara sudah dilindungi oleh negara, oleh Tuhan. Ya kadang-kadang bisa kecelakaan, bisa jatuh, tapi kan tetap terus Tuhan lindungi. Aku itu janin gantungnya wis mandek, tapi Tuhan bermujizat dengan kalium 8,5 menurut dokter kesehatan secara umum jantung sudah mandek. Dan saudara tahu artinya kalau jantung mandek, Tuhan lindungi.
Berarti kita sudah dicukupi keamanan sama dengan perlindungan, pelestarian. Artinya kita bisa meneruskan apa yang ada, dilestarikan, mengekspresikan diri. Marah, ketok marah, ya, sedih, ketok sedih, kecewa, ngomongin aku kecewa, dia. Saudara sudah dapat itu. Apa kira-kira ada saudara yang mengekspresikan diri terus sampai bapakmu ditepakuk dan blok, ada itu? Enggak. Kalau orang tua saudara modelnya free, saudara dibiarkan. Tapi kalau enggak, paling dia ngomong ojo yo, ojo nih. Tapi saudara bebas mengaktualisasikan diri, mau menjadi seperti pribadi saudara. Makna kita punya arti hidup kita. Orang lain melihat keberadaan saudara itu memperlengkapi